wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pemimpin masyarakat, tokoh kampung, semua khususnya takmir dan yayasan Darut Taqwa, jamaah kajian dan jamaah Masjid Darut Taqwa, juga para remaja masjid, ya, teman-teman semuanya, dan kaum muslimin di kajian tafsir hadis, dan juga para pemirsa di media sosial kami. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu yang insyaallah diberkahi Allah bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga menyampaikan, ini belum saya sampaikan ke Ustadz Musyafa, bahwa kita dapat apresiasi dari jajaran dinas sosial dan tim COVID-19, ya, bahwa alhamdulillah Masjid Darut Taqwa dapat apresiasi memenuhi syarat protokol kesehatan. Ya, insya Allah nggak ada kerumunan ya Mas ya. Ya, nggak ada. Tolong pemerintah juga tidak tegas lah ya, tidak ada kerumunan. Jadi yang ada kerumunan tolong ditindak tegas ya. Hukum kan tidak pandang bulu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga diri kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat sekeluarga, selamat dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Karena ada pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang ini mengadu domba kita ya dengan adanya aturan-aturan protokol kesehatan ini ya. Yang penting kalau jenengan bismillah insya Allah tetap berusaha semaksimal mungkin ya, dan mohon petunjuk pada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan seluruh jamaah dan hadirin sekalian diberikan barokah, ridho dan bahagia maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Anfal ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Mohon maaf ini karena kalimat-kalimatnya di sini nih Pak, terpisah-pisah dengan penjelasan dengan syarahnya. Jadi kadang saya bacanya terputus, baca ini ternyata syarahnya bukan ayatnya, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat sebelumnya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku orang-orang yang menentang ajaran Allah, ya. Orang-orang munafik, orang-orang kafir yang merasa bahwa agama ini hanya bujuk saja. Agama ini hanya merepotkan saja. Ya, mempersulit jalan mereka untuk meraih bahagia di dunia. Karena mereka tidak yakin akan balasan nanti di akhirat mereka. Ya, jadi mereka mengatakan gharra haula'i dinuhum. Ya, ini mereka. Jadi mereka merasa tertipu dengan agama mereka.
Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan agama kepada kita ini untuk memberikan barokah bahagia untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, untuk kita, dunia akhirat kita. Jamaah sekalian. Ya, ini. Jadi sehingga digambarkan oleh Allah, idz yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum. Bahkan ketika mereka mati, ya, malaikat itu ikut memukul punggung mereka. Ya. Ngaploki punggung mereka, memukul kepala mereka. Ya. Masya Allah, dijungkrak-jungkrak nono ya. Sambil mengatakan dzuqu adzabal hariq, rasakan sekarang. Wis monggo kula jenengan percaya ya karmu ora ya karepmu. Gitu ini. Nah, di sini dzalika bima qaddamat aidikum. Jadi siksaan, azab, bahkan mungkin musibah jamaah sekalian, ya. Itu terjadi karena akibat dari perbuatan yang lalu. Ya. Allah itu saking rahman rahimnya kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada manusia. Ketika manusia berbuat maksiat, tidak ujuk-ujuk, apa Pak ujuk-ujuk itu Pak ya? Nah, tidak tiba-tiba ya. Terus kemudian membuat dia celaka, itu tidak harus begitu. Ya. Orang ketika mencuri barang orang lain, bukan tiba-tiba terus tangannya mereteli, itu tidak. Jenengan ketika berjudi, tidak tiba-tiba terus kupingnya copot, itu tidak. Yeah. Itu saking sayangnya Allah, tapi ditunda nanti. Yeah. Yang jelas semua musibah, semua bencana alam ini tidak terlepas dari dosa-dosa manusia. Dzalika bima qaddamat aidikum. Yeah. Dalam surah Ar-Rum itu ya Pak ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya, kehancuran di darat laut ini akibat perbuatan manusia. Di sini makanya ditulis wa maka Allah bidzallamil abid. Allah itu tidak menzalimi hambanya. Ya manusia sendiri itu yang berbuat zalim sehingga Allah tidak segan-segan mengazab mereka. Ngoten Pak. Loh Allah sendiri itu menjamin kepada kula jenengan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bayangkan. Allah bersumpah loh itu. Kalau negeri ini masyarakatnya, umatnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan buka keberkahan. Baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Tapi di situ ada lanjutannya jamaah sekalian. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini kalau dibalik begini, kenapa Allah memberikan azab? Kenapa Allah memberikan murka? Kenapa Allah memberikan bencana? Bisa jadi walakin kadzdzabu, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Niki dzalika bima qaddamat aidikum. Nggih. Ngapunten sekarang yang minum minuman keras, nggih. Itu tidak kemudian tiba-tiba mati geblak saat itu, belum tentu. Ya Pak ya? Belum tentu. Tapi ingat suatu saat Allah akan mengazab mereka. Ini Pak. Maka ini akhir-akhir ini saya dengar-dengar katanya lagi viral ini. Ya Pak ya. Yang katanya ada apa itu taken dibolehkannya investasi miras atau dilegalkan miras. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Pak ya. Ngapunten sekali saya sebagai orang awam, sebagai masyarakat biasa, rakyat jelata itu. Ya Allah. Secara agama maupun adat budaya bangsa ini sangat bertentangan loh Pak. Nggih. Loh apa fungsinya selama ini orang yang mabuk, orang yang jualan minuman keras diobrak sama polisi? Ini apa ini? Kalau benar loh ya, saya juga tidak tahu kebenarannya bagaimana. Nggih. Ngapunten sekali ini. Loh Allah sendiri menegaskan Pak di dalam surah Al-Maidah 90-91. Monggo jenengan pirsani. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dalam konotasi berbangsa bernegara, Indonesia beragama, wahai orang-orang yang beragama, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitan. Sak temene khamr, minuman keras, narkoba, pil gedek, pil koplo, sabu-sabu sembarang kalir wis sing memabukkan, wal maisiru mengundi nasib, wal ansabu ya, wal maisir itu menyembelih binatang untuk
apa itu kemusyrikan, ya, mendem dase sapi, dase kebu, ngarepe kuburane Mbah Sangkil, nah, itu termasuk maisir. Wal ansabu mengundi nasib, berjudi, ya, rijsum min amali syaiton, perbuatan kotor itu Allah loh yang mengatakan. Saya hanya menyampaikan aja, ngapunten. Nggih. Oh, ini kan investasi bangsa Indonesia karena butuh dana. Insya Allah kalau kula jenengan mencari yang halal, Allah akan mencukupi rezeki itu. Baik secara individual dalam lingkungan masyarakat berbangsa bernegara, rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Kula jenengan dengan melakukan yang halal ya sakmono, sing haram ya sakmono, mangkane golek sing halal. Ngoten. Ya Allah, jangan sampai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, negara yang beragama ini kemudian akan menerjang aturan Allah, aturan Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga bertentangan adat budaya bangsa. Nggih, ngapunten sekali ini. Ya, innamal khamru ini. Saya tidak berarti bertentangan dengan pemerintah. Wong saya ini, adanya saya ini juga karena ada Indonesia. Indonesia karena ada pemerintah kok. Ini juga semata-mata saling mengingatkan, ngapunten. Dan saya yakin karena wakil kita kan seorang kiai, nggih. Di Indonesia juga banyak ulama-ulama, insya Allah paham lah, lebih tahu daripada kita semua. Mudah-mudahan nanti ini hanya sekedar isu. Kalau memang beneran, mudah-mudahan ada perubahan. Nggih. Wong dilarang aja, banyak anak-anak muda-muda kayak gini yang matinya mati konyol gara-gara minuman keras ya. Nggih. Nah ini apa lagi? Apa ini? Dilegalkan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Fajtanibu la'alakum tuflihun, jauhi agar kalian mendapat kebahagiaan. Jaminan Allah seperti itu, Pak. Lek kepengen bahagia, kepengen uripe tentrem ayem, jauhi itu semua, khamr terutama. Khamr ditaruh urutan yang pertama loh, Pak, minuman keras itu. Nggih. Nah, ini kan bahaya, Pak, nanti, Pak. Nah, itu la'alakum tuflihun. Berarti nek kula jenengan minuman keras, melegalkan minuman keras ya padha ambek kula jenengan napa? Golek kesengsaraan. Ya, di ayat 91 lanjutnya kan begini, Pak. Innama yuridu syaiton ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu kenapa kok menginginkan kalian kita semuanya minum minuman keras? Setan menginginkan agar kula jenengan saling bermusuhan. Ya, Pak. Dengan minuman keras orang mabuk lupa ini. Baru-baru ini ya Pak ya, seorang oknum anggota polisi, dengar beritanya Pak, makanya sih didelok aja selebritis tok ae. Ya, lho ngapunten itu, cekelane senjata lagi mabuk entek apa iku minum-minuman keras nenggone kafe itu habis 3 juta sekian, dikengken bayar. Lho malah ngamuk. Nggih, lho nggawa senjata ditembak Pak. Kebetulan ada anggota TNI yang meninggal. Bayangkan Pak, gara-gara khamr, gara-gara minuman, hilang ini akal sempurnanya. Nah, benar Pak. Ini syariat Allah. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah. Tiang niku nek wis kena narkoba, minuman keras, teman-teman ya, anak-anak remas, temennya dikasih tahu yang lain ya, di teman-teman kalian di luar sana. Gara-gara minum minuman keras, mabuk-mabukan narkoba dan sebagainya, orang akan sulit untuk berzikir kepada Allah. Wabil khusus wa anis shalah. Khususnya salat. Ngoten, wong niku nek kena narkoba susah diganggen salat. Anak-anak muda kita Alvan, Alvin, Agil, Odi, Abid dan sebagainya, wa alali wasabi ini luar biasa. Rajin sholat insya Allah jauh dari narkoba ya. Boleh makan sabu ya, sarapan bubur. Dikira sabu temenan ajar jum. Nggih, itu ngapunten sekali ini. Ayyuki wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Loh. Niki pertanyaan yang menegaskan kali Gusti Allah. Fahal antum muntahun. Nek wis roh bahayane ngoten niku, fahal antum muntahun. Mosok kalian enggak mau berhenti? Ngoten lho. Mosok kalian enggak mau yang tukang mengambil kebijakan, ya? Mosok kalian tidak mau memberhentikan minuman keras? Harusnya seperti itu. Ngoten nggih. Dzalika bima qaddamat
aidikum. Iku nek terus-terusno malah kayak Gus Nur aku. Nggih, mboten niki semata-mata karena saling mengingatkan, nggih. Mengingatkan karena saya bisa seperti ini karena saya jadi santri. Saya punya kiai, kebetulan wakil kita seorang kiai. Ya. Majelis Ulama Indonesia juga sangat bertentangan itu. Saya kira nggih, insyaallah nggih, ngapunten ingkang kathah para pemirsa semuanya yang ada di Facebook kita, yang ada di YouTube kita. Tidak ada maksud apa-apa. Kita saling mengingatkan untuk kita lebih baik di mata Allah, lebih baik di mata masyarakat dalam berbangsa bernegara. Nggih. Ini jangan sampai ayat seperti ini kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Aja sampai kula jenengan kada bi ay hali wa adati ali fir'aun. Jangan sampai kula jenengan seperti keadaan dan adat budayanya Fir'aun dan bala tentaranya, pasukan dan masyarakatnya, alladzina kafaru. Nggih. Jangan sampai masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, kula jenengan orang-orang beriman ini ya, seperti perilaku, keadaan, adat biasa, adat budayanya keluarga Fir'aun dan bala tentaranya, min qablihim, dan juga orang-orang sebelum mereka, kafaru bi ayatillah. Kenapa? Mereka mengkafiri ayat-ayat Allah, menentang ayat Allah. Nek pun ngoten fa akhadhahumullah, lho Pak, dijelaskan di sini. Maka Allah tidak segan-segan menghukum mereka dengan siksaan bizunubihim, disebabkan dosa mereka. Sekali lagi bukan karena Allah jahat kepada manusia, tapi karena kejahatan dosa-dosa manusia itulah yang mendatangkan azab Allah. Nggih, innallaha sak temene Gusti Allah iku qawiyyun, zat yang maha kuat, maha perkasa, syadidul iqab, yang sangat dahsyat siksanya. Nggih. Ngapunten, di Indonesia sudah diingatkan sama Allah berbagai macam bencana loh. Nggih. Ini insya Allah bukan azab tapi sebagai sebuah peringatan lah, nggih. Mudah-mudahan bukan azab. Peringatan bahwa ini loh. Jadi di daerah Nganjuk terjadi longsor, di Sulawesi, Kalimantan banjir bandang, di Jakarta sampai sekarang. Ini peringatan buat kita. Ngeten. Nggih, jangan sampai nanti Allah benar-benar dengan kekuatan kedahsyatan azabnya ini, lalu azab musibah yang seharusnya hanya peringatan ini akan menjadi sebuah siksaan karena kekafiran kita. Nauzubillah summa naudzubillah. Niki Pak, dzalika bi annallaha lam yahukum ghayran. Semua azab, musibah, bencana ini termasuk problematika hidup kula jenengan ini, lam yakum ghayran nikmatan an'amaha. Bukan berarti Allah yang merubah nikmatnya itu. Terus dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, nikmat yang sudah diberikan kepada kita itu sama sekali tidak pernah dicabut oleh Allah. Nggih, aja meneh dicabut, dirubah saja tidak. Kecuali siapa yang merubahnya? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya karena manusianya itu yang merubah. Ngapunten, kula jenengan kepengin sugih. Dikai sugih kali Gusti Allah kadang-kadang kakean pola, kakean tingkah. Lah akhire lho niki lho. Gara-gara kakean tingkah, kakean pola, maka yang tadinya nikmat berubah menjadi azab. Makanya di situ Al-Qur'an jelas la in syakartum la azidannakum. Nek kula jenengan diparingi nikmat bersyukur, menggunakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah itu nikmatnya sama Allah. Tapi ancamannya kan luar biasa Bapak Ibu, gitu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek mengkufuri ayat Allah, mengkufuri nikmat Allah, ya Allah ya tidak segan-seganlah untuk mengazab kita. Ya. Ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Maka di surah Ar-Ra'd ayat 11 ini Pak ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum. Ya, Allah tidak akan merubah nikmatnya kemudian menjadi azabnya kecuali apa yang dirubah oleh kaum itu sendiri. Dan kalau sudah begitu, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Nek wis Gusti Allah mariki keburukan kepada seorang hamba, nggih. Kalau Allah sudah memberikan azab kepada seorang manusia karena perbuatannya,
karena merubah nikmat Allah itu tidak mau mensyukurinya, maka fala maraddalah, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Naudzubillah summa wa ma lahum min dunihi miwal, tidak ada yang bisa menjadi pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, terus wa annallaha samiun alim, dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui, mendengar keluhan-keluhan kita, mendengar masalah-masalah kita, lalu juga mendengar doa-doa kita, rintihan-rintihan kita jamaah sekalian. Kemudian alim, maha mengetahui bagaimana cara Allah membalasnya, bagaimana Allah cara menolong kita, bagaimana Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita selaras dengan perbuatan-perbuatan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nek ngamal kula jenengan nabi, Allah melipat gandakan kebaikan kula jenengan. Tapi nek amal kula jenengan buruk, Allah pun akan membalas dengan keburukan. Maka Al-Quran ini sebagai tuntunan kita, mudah-mudahan kita semuanya diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, disayangi Allah dengan Al-Quran, diberkahi Allah dengan Al-Quran, ya, barokah dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin warhamna wal mu'minin warhamna wal mustami'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, anggota keluarga kami, dan seluruh jamaah kami. Ya Allah, berkahi kami, rahmati kami, hidayahi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan dan sehatkan jiwa raga kami, selamatkan kami dari virus pandemi ini. Ya Allah, hilangkan virus corona ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami. Ya Allah, panjangkan usia kami untuk selalu berbuat kebaikan, beramal soleh, beribadah karenamu. Ya Allah, terimalah taubat kami, kabulkan doa-doa kami, cukupi rezeki kami, mudahkan kesulitan kami, lancarkan usaha kami. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami dan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci, umrah dan haji, dan suatu saat meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah, yang meninggal engkau ridhoi bersama dengan sunnah Nabi, barokah dunia sampai akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.